Bohong Im, jangan udah. Im. Dap lu di mute. Dap lu di mute, nggak ada suaranya. Udah ya. Belum. Udah Im. Im. Kamera lu matiin aja Im, jangan sok keren dah. Udah Im. Bisa nggak? Udah Im. Udah Im. Bapak-bapak anjay. Yang bapak-bapak ya. Kampret. Hayo tuh. Nggak si Baim udah belum Im? Ayo dong, guys. Udah bisa. Ya udah gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang ekspor ya. Di sini ada Haji Sunaria, Hendra Lukmana, Muhammad Ibrahim, Muhammad Aldafa, dan saya sendiri Nur Komarudzaman. Untuk ekspor itu sendiri, Hendra nggak disebut Hendra. Udah. Untuk ekspor sendiri itu yaitu slide-nya mana itu? Next. Ya, untuk ekspor sendiri itu pengertiannya yaitu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Atau sederhananya, ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Next. Untuk tujuan ekspor sendiri itu yaitu memperluas penjualan sampai ke luar negeri sehingga keuntungan penjualan juga akan meningkat. Dan manfaat dari melakukan ekspor itu sendiri adalah membantu meningkatkan devisa negara. Baik. Ya, saya akan melanjutkan dari Nur Komarudzaman. Syarat ekspor. Yang pertama yaitu mempersiapkan legalitas usaha seperti surat izin usaha, kepabean, dan TDP atau tanda daftar perusahaan. Legalitas usaha ini membuat bisnis ekspor Anda menjadi sah dan legal. Yang kedua yaitu memahami prosedur perdagangan internasional. Pastikan produk Anda memenuhi standar kualitas yang ditetapkan di negara tujuan agar dapat bersaing di pasar internasional. Yang ketiga yaitu gunakan aplikasi CMOS DIS. Gunakanlah sistem monitoring devisa terintegrasi seketika CMOS DIS untuk memantau dan melacak kegiatan ekspor dan impor serta informasi terkait devisa. Yang keempat yaitu memanfaatkan TDP Palas DHE dari Bank Indonesia dengan memanfaatkan term deposit valuta asing hasil devisa ekspor TD Palas DHE dari Bank Indonesia. Anda dapat menempatkan devisa hasil ekspor Anda di Bank Indonesia dengan suku bunga yang kompetitif. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis ekspor di Indonesia. Jenis ekspor di Indonesia terbagi dua, yakni ekspor migas dan ekspor non-migas. Ekspor migas yaitu ekspor minyak dan gas. Ekspor yang mencakup penjualan minyak, bumi, dan gas alam ke negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas alam yang penting di dunia. Contoh, komoditas migas, minyak mentah, LNG, liquid, natural gas. Yang kedua yaitu ekspor non-migas. Ekspor non-migas ini mencakup berbagai produk seperti minyak dan gas. Komoditas utama non-migas dari Indonesia meliputi karet, digunakan untuk industri otomotif dan manufaktur. Minyak sawit digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan bahan bakar. Yang selanjutnya tekstil dan produk tekstil, termasuk pakaian kain dan produk lainnya. Yang keempat yaitu hasil hutan seperti kayu, rotan, dan produk turunannya. Selanjutnya yaitu batu bara seperti sumber energi utama bagi pembangkit listrik di banyak negara. Yang terakhir yaitu produk elektronik, komponen elektronik, dan peralatan komunikasi. Oke, Baik, selanjutnya
Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari Saudara Hendra. Di sini ada faktor yang mempengaruhi ekspor. Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor itu, yang pertama ada keadaan pasar di luar negeri. Yang kedua itu ada keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri. Yang ketiga itu ada iklim usaha yang diciptakan pemerintah. Dan keempat, ketentuan perjanjian internasional. Serta yang terakhir itu ada komoditas ekspor untuk Indonesia, yaitu karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Dan selanjutnya itu ada prosedur ekspor sendiri. Yang pertama itu sales of contract. Kontrak jual beli dilakukan antara eksportir dari Indonesia dan importir dari luar negeri. Yang kedua itu letter of credit. Bank penerbit surat akan memberikan jaminan kepada ekspor sesuai dari instruksi dari importir. Letter of credit difungsikan sebagai jaminan dana agar jika terjadi penipuan, dana pemilik importir tetap aman. Yang ketiga itu ada pengiriman barang. Pasca semua dokumen telah selesai diurus, eksportir akan mengirimkan barang ke negara tujuan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Yang keempat, itu ada tahapan pencairan dana. Jika barang sudah diterima, importir akan mengkonfirmasi dan eksportir dapat mencairkan dananya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Bang Ajis. Nah, di sini ada menurut perundang-undangan. Menurut Permendag nomor 19 tahun 2021, yaitu poin pertama yaitu fokus pada penyederhanaan prosedur ekspor. Memperkenalkan sistem elektronik untuk izin ekspor. Poin-poin penting. Nah, di sini ada poin-poin pentingnya yaitu penghapusan beberapa persyaratan dokumen fisik, penerapan sistem online untuk pendaftaran dan pengawasan, yang mana ini mempermudah untuk mengurus data-data untuk ekspor. Dan di sini ada implikasi, yang mana peningkatan efisiensi dan transparansi, pengurangan waktu dan biaya bagi ekspor. Juga ada isi utama, poin-poin penting, dan juga implikasi. Menurut perundang-undangan dari Permendag nomor 8 tahun 2022. Yang pertama, itu ada latar belakang, yang mana diterbitkan untuk menyederhanakan prosedur ekspor, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Poin kedua, yaitu poin-poin utama. Salah satunya yaitu penyederhanaan prosedur ekspor, yang mana penghapusan beberapa persyaratan dokumen fisik, penerapan sistem elektronik untuk mendaftarkan dan pengawasan ekspor. Selanjutnya ada peningkatan kualitas dan standar produk. Penekanan pada kualitas dan standar produk ekspor untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Juga persyaratan khusus untuk produk tertentu seperti hasil pertanian dan tambang. Selanjutnya akan diteraskan oleh saya. Oke, di sini ada Permendag nomor 12 tahun 2022. Isu utamanya regulasi tentang penanganan sengketa dan pelanggaran ekspor, peningkatan sanksi untuk pelanggaran regulasi ekspor. Nah, poin-poin pentingnya ada mekanisme penyelesaian sengketa ekspor, sanksi, administrasi, dan pidana bagi pelanggar. Nah, implikasinya meningkatkan kepatuhan peraturan ekspor, memberikan perlindungan hukum bagi eksportir yang mematuhi peraturan. Nah, kesimpulannya, tiga peraturan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, peningkatan kualitas produk, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Manfaat bagi eksportirnya, efisiensi dan kemudahan dalam proses ekspor, peningkatan daya saing produk di pasar global, dan perlindungan hukum dan kepastian berusaha. Oke, terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan perihal apa saja tentang ekspor. Mungkin kalau kita tahu nanti kita jawab, kalau kita tahu nanti kita cari bareng-bareng.
Aku mau nanya. Ya, dipersilahkan. Saya ini dari DM2. Aku mau nanya di slide nomor 10 ya. Boleh lihat lagi? 10. 9. Ya, ini. Nah, di salah satu ini kan ada peningkatan kualitas dan standar produk. Di situ ada persyaratan khusus untuk produk tertentu seperti hasil pertanian dan tambang. Yang aku minta persyaratan khususnya itu seperti apa ya? Halo. Baik, Ya, gimana? Iya, ini kan di slide nomor 9 ini ada di poin-poin utamanya salah satu peningkatan kualitas dan standar produk dan di bawahnya itu ada persyaratan khusus untuk produk tertentu. Maksud seperti apa persyaratan khususnya untuk produk tertentu tersebut gitu. Halo, siap. kedengeran Ini nggak? Bun, izin jawab ya. Oke. Mungkin ini ya persyaratannya yang sangat simpel sekali mungkin ya. Kalau misalkan dari produk-produknya mungkin dilihat dari apa aja yang harus dikirim. Maksudnya gini, spesifikasi dari barang-barang tersebut, misalkan dilihat dulu apa barang yang berbahaya, apa gimana gitu Bun. Mungkin seperti itu kali ya. Mungkin akan ditambahin oleh Bang Hendra. Saya izin menambah. Kalau namanya persyaratan ekspor itu kan ada yang aspek-aspek yang harus dilihat ya. Persyaratannya itu beda dengan kita menjual di dalam negeri. Itu Iya. yang pertama itu harus dilihat dari kualitas produk yang memadai. Karena di sini produk harus memenuhi standar kualitas internasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tujuan. Yang pertama. Terus memiliki sertifikat ISO atau sertifikat lain yang relevan dapat meningkatkan kepercayaan mitra bisnis di luar negeri. Serta yang kedua itu ada pemeriksaan dan penyertaan produk. Di situ sebelum mengirim produk perlu dilakukan pemeriksaan dan penyortiran produk secara menyeluruh untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Langkah ini penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan reputasi bisnis. Serta yang ketiga itu dari pengemasan. Pengemasan yang sesuai. Produk harus dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan selama pengiriman dan meminimalkan resiko klaim dari penerima di negara tujuan. Label dan dokumentasi yang diperlukan juga harus dipenuhi agar barang dapat melewati proses bea cukai dan peraturan impor dengan lancar. Oke, berarti itu persyaratan khususnya ya? Betul. Bukan persyaratan umumnya. Jadi ada beberapa. Karena itu kalau misalkan kenapa disebut khusus ya, karena nggak sembarang orang itu, sembarang perusahaan nggak bisa ini kan, nggak bisa. Contoh lah misalkan sembakoku ya, sembakoku kan nggak punya SIUP, nggak punya SPE gitu. Dia kan sembakoku nggak bisa ekspor ke luar negeri. Nah itu kan secara benar, ya. tidak langsung Ya, itu terima kasih Bang Hendra. Oke. Gitu, Baik. salah satu contoh gampangnya gitu. Jadi nggak semua perusahaan bisa ekspor. Jadi kan harus ada kayak IUP, SPE, terus kayak dia harus laporan produksinya, penjualannya juga untuk laporan nanti ke bagian bea cukainya seperti itu. Tuh, serta produk-produknya juga kan harus benar-benar dilihat lebih rapi gitu, sesuai dengan sertifikasi dari negara tujuan. Nah, iya. Oke. Ini kan produk khususnya hanya persyaratan khususnya untuk di produk tertentu doang kan ya. Berarti nggak semua produk yang diekspor itu kena persyaratan khusus ini dong. Gimana? Kan ini kan produk tertentu kayak hasil pertanian sama tambang. Berarti di luar dari hasil pertanian dan tambang itu tidak kena persyaratan khusus dong. Nah, kalau untuk itu misalkan gini, kan beberapa perusahaan, makanya ada kan disebutnya ada beberapa perusahaan yang mengadakan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Seperti contoh misalkan gini,
Kita ambil contoh lagi yang paling gampang, misalkan perusahaan A dia melakukan ekspor langsung. Jadi dia harus mempunyai beberapa ekspor persyaratan-persyaratannya. Misalkan dia harus ada persyaratan siup. Jadi si perusahaan itu hanya bisa dia produksi dan langsung ekspor. Dan ada lagi perusahaan yang dia tidak mempunyai dan tidak mengurus izin itu, jadi dia hanya mengandalkan ekspor saja. Dan satu lagi ada bagian perusahaan yang dia bagian ekspor saja, tidak produksi. Contoh misalkan Bu In punya sepatu sendal kan Bu In nggak tiba-tiba mau ekspor begitu aja kan, nggak mungkin langsung diterima oleh orang-orang luar negeri juga kan, mereka kan punya standarnya tersendiri. Nah, beberapa perusahaan pasti mempunyai standarnya sendiri. Nah, dia tuh bikin perusahaan, jadi siapa orang yang mau ekspor bisa lewat kami gitu, dengan mereka juga mengandalkan standar-standarnya tertentu begitu. Makanya tadi harus ada beberapa kan perusahaan harus kayak sebut SIE kayak gitu, SIUP kayak gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Yap, sama-sama juga. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya dong. Ayo, satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Terkait ekspor impor, kenapa di Indonesia tuh bongkar muatnya lebih lama daripada bongkar muat di negara-negara lain? Apakah itu akan mempengaruhi tentang ekspor tersebut? Udah seperti itu. Boleh dicontohkan Bang Hendra, Bang Rangga, itu Ya, barangnya misalkan ya, apa aja? enggak, misalkan kita kan mau mengeluarkan barang nih ke negara lain, ya kan? Tapi setiap ekspor dari Indonesia kan itu membutuhkan waktu yang lama akibat bongkar muat barang di Indonesia itu lama. Ya kan? Ya, nah, terkait itu, boleh. Langsung saya jawab ya. Ya, boleh. Siapa yang mau jawab? Dafa, boleh? Jadi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bongkar muat di ekspor di Indonesia itu lama ya. Yang pertama mungkin karena infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai ya, yang di Indonesia ini. Banyak pelabuhan di Indonesia yang kayak masih memerlukan peningkatan fasilitas dan teknologi gitu. Karena kayak tertinggal gitu teknologi di kita. Nah, yang kedua ada proses administrasi yang rumit sih, yang ya gitulah, yang sering memperlambat waktu bongkar muat itu. Nah, terus juga ada keterbatasan jumlah tenaga kerja yang terlatih, dan peralatannya juga itu kurang modern kalau di Indonesia. Ya, begitu sih, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih, jangan susah-susah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Halo, Bang Ajam. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan atensinya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Maaf ya, lupa baru gabung. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin hanya ini dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung Zoom ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung